برحمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu memanjatkan syukur kita, memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ridhonya, atas segala rahmatnya, atas segala hidayahnya di tengah-tengah aktivitas kita sebagai hamba Allah yang bertebaran di bumi Allah lewat profesi dan pekerjaan kita masing-masing. Allah berikan kekuatan iman dan takwa dengan mudahnya kaki kita melangkah ke masjid ini sebagai bukti ketaatan kita, sebagai bukti kecintaan kita, sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan iman dan takwa ini tetap mampu kita pelihara, kita jaga dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita. Dan mudah-mudahan iman dan takwa itu mampu mengantarkan akhir hayat kita semuanya diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah. Husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami akan menyampaikan kajian surat Asy-Syu'ara ayat 83-84. Ayat itu adalah merupakan beberapa doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang selalu namanya disebut bergandengan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa sering kita panjatkan namanya. Bagaimanakah doanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim berdoa, doa yang pertama memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami hikmah, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bukan sembarang ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan yang mampu menjernihkan otak dan akal pikirannya. Ilmu pengetahuan yang mampu mengantarkan kebersihan dan kejernihan hatinya. Ilmu pengetahuan
dan ilmu pengetahuan yang mampu menjadikan dirinya menjadi hamba-hamba Allah yang mampu membedakan yang baik itu baik dan mampu mengikutinya, yang buruk itu buruk dan mampu menjauhinya. Doa yang pertama. Karena itu banyak di antara kita memiliki ilmu pengetahuan, memiliki titel yang begitu banyaknya, tetapi apakah ilmu pengetahuan dan titel yang begitu banyaknya mampu menjernihkan hatinya, mampu mendekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menjernihkan akal fikirannya sehingga semangat ibadahnya tetap istiqomah, semangat pekerjaannya tetap istiqomah, semangat mampu membedakan kebaikan dan keburukan tetap istiqomah. Maka hamba-hamba Allah yang diberikan hikmah, hanya hamba Allah yang diberikan ilmu pengetahuan yang bersih, ilmu pengetahuan yang mampu menyinari hati dan akal fikirannya lah yang mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad minallahi ta'ala illa huda. Barang siapa yang bertambah ilmunya, berkembang ilmunya, berkembang wawasan ilmu pengetahuannya, tapi lam yazdad hudan, tetapi tidak berkembang dan tidak bertambah hidayahnya kepada Allah, tidak bertambah cintanya kepada Allah, tidak bertambah semangat ibadahnya kepada Allah, tidak bertambah dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, lam yazdad huda. Maka hamba yang seperti ini diberikan tambah ilmu tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak mendapatkan cahaya hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu membedakan yang baik itu baik, tidak mampu membedakan yang buruk itu buruk. Fa na'udzubillah min syarri dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Doa yang kedua adalah wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang bersih hatinya, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang jujur. Ya Allah, kumpulkanlah kami. Kapan itu ya Allah? Saat ini ya Allah. Kapan saja ya Allah, di mana saja ya Allah. Bahkan setelah kami meninggal dunia, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang baik hatinya, baik perbuatannya, baik tutur katanya. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua. Karena itu siapapun yang sering kumpul dengan ulama, siapapun yang sering kumpul bersama orang-orang yang soleh, maka energi kesolehan orang tersebut mampu menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh. Siapa yang senantiasa kumpul bersama majelis ilmu, kumpul bersama dengan majelis zikir, kumpul dengan majelis-majelis yang baik, maka energi positif itu akan menyinari hati kita. Kita akan menjadi orang yang berilmu, kita menjadi orang yang soleh, kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu baginda Rasulullah SAW mengibaratkan, bertemanlah seperti teman orang yang penjual minyak wangi. Jangan berteman seperti seseorang yang pandai besi pekerjaannya. Sebab apa? Jika kita berteman dekat dengan orang penjual minyak wangi, sekalipun kita tidak mampu membeli minyak wangi, tetapi bau semerbak wangi akan kita dapatkan. Itu gambaran Rasulullah. Jangan mendekati tukang pandai besi. Siapa yang mendekati tukang pandai besi bukan orangnya tapi pekerjaannya, maka baunya menyengat, akan mengotori baju kita, akan menjadikan baju kita terkoyak dan berlubang karena panasnya api tersebut, bahkan menjadi diri kita mudah terkena penyakit. Dari apa? Dari energi yang ada dari asap,
dari pembakaran-pembakaran yang ada. Maka siapapun yang kumpul bersama orang-orang yang soleh, siapapun yang sering berkumpul bersama orang-orang yang baik, siapapun di mana saja kita berada, bekerja di mana saja, kumpul dengan orang-orang yang jujur, fa insya Allah kejujuran itu, kesolehan itu, kebaikan itu akan membias, akan mendapatkan energi-energi yang positif dari mereka-mereka karena kebaikan-kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Yang ketiga, waj'alli lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikanlah kami sepeninggal kami nanti ya Allah, apabila kami sudah kembali ke hadirat-Mu ya Allah, jadikanlah tutur kata yang baik saudara kami, tutur kata yang baik tetangga kami, tutur kata yang baik sahabat-sahabat kami. Apabila kami sudah kembali, jadikanlah cerita-cerita yang baik menceritakan kebaikan kami ya Allah. Jadikanlah ketika kita meninggal dunia, kita kembali di alam barzakh, di alam baka ya Allah. Jadikanlah tutur kata yang baik, mereka menceritakan kebaikan kita, bukan menceritakan keburukan kita. Mereka menceritakan kebaikan kita, bukan menceritakan kezaliman kita. Mereka menceritakan kebaikan kita, bukan menceritakan kebatilan kita. Maka siapapun yang sudah kembali di alam barzakh, satu orang saja menceritakan kebaikan orang yang telah meninggal dunia, maka walaupun umurnya sudah tidak ada, sudah kembali ke hadirat Allah, maka bertambah kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kebaikan orang yang masih hidup mampu menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, Fulan bin Fulan inilah yang mencetus adanya gagasan pembangunan masjid ini. Maka siapapun Fulan bin Fulan, siapapun para agniya, siapapun yang ikut berkecimpung dalam pembangunan masjid ini, maka akan diceritakan kebaikan-kebaikannya. Apabila telah meninggal dunia, maka pahala bertambah, dosanya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan yang pernah dilakukannya mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kebaikan-kebaikan kita yang telah kita tanam ketika kita masih hidup di dunia. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam detik-detik sebelum ajal beliau, sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, baginda Rasul berdoa, Rabbi alhiqni birrafiqil a'la, birrafiqil a'la, birrafiqil a'la. Ya Allah, pertemukanlah kami ya Allah, sepeninggal kami nanti ya Allah, di alam barzakh kami ya Allah, birrafiqil a'la, dengan teman-teman yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang jujur ya Allah. Itulah teman-teman kami di surga nanti ya Allah, di surga nanti ya Allah. Baginda Rasul pun berdoa seperti itu, sama dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu ketika kita masih hidup ini, kita hidup di dunia seperti ini lewat profesi dan pekerjaan kita masing-masing, jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang lemah lembut. Kapan saja sewaktu-waktu ajal menjemput kita, maka sahabat kita, handai taulan kita, tetangga kita, sanak famili, kerabat kita pasti akan menceritakan kebaikan kita, dan kebaikan kita, dan kita di alam barzakh nanti akan mendapatkan transfer pahala, akan mendapatkan transfer ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikan kita yang telah kita tanam di saat kita masih hidup di dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Demikianlah kajian surah Asy-Syu'ara ayat 83-84. Intinya yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, carilah ilmu lewat dunia maya, lewat manapun, pendidikan, kampus, pondok pesantren, majelis ilmu, majelis pengajian, di mana saja. Lalu berdoalah kepada Allah, memintalah kepada
kepada Allah agar mendapatkan transfer ilmu yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati kita, akal pikiran kita, dan termasuk perbuatan kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Yang kedua, Nabi Ibrahim berdoa mudah-mudahan kita semuanya senantiasa senang, cinta bergaul dengan orang-orang yang soleh, senang, cinta bergaul dengan orang-orang yang jujur, senang, cinta, bahagia bersama orang-orang yang lemah lembut. Maka itu akan mendatangkan kebaikan kita, dan mudah-mudahan kapan saja kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita masih hidup seperti ini, sehat walafiat seperti ini, berjuanglah untuk Allah, berjihadlah di jalan Allah lewat profesi dan pekerjaan kita masing-masing, menjadi orang yang jujur, orang yang baik, orang yang soleh. Maka kebaikan-kebaikan itu akan mampu diceritakan oleh saudara kita, adik tolan kita, dan sahabat kita sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan amal soleh yang mampu kita kerjakan, amal soleh yang mampu kita lakukan, mudah-mudahan mengantarkan diri kita menjadi hamba-hamba yang akhir hayat kita diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat